Jalan tol TB Simatupang, Jalan tol TB Simatupang, tepatnya di depan Rumah Sakit Pasar Minggu. Lumpuh total, jalannya lumpuh total, banjir. Jalan tol banjir, lumpuh total. Situasi di Kampung Rambutan, Mas, nih baru mau keluar. Ya, saat ini sedang berada di terowongan Manunggal. Ketinggian air sudah melebihi dari saluran. Air sudah meluap, ketinggian air sudah mencapai 80 cm. Sudah tidak bisa dilewati kendaraan roda 2. Saat ini tim PPSU dan SDA Buah RT, RT 3. Musola masuk air ya, musola ya. Nah, ini musola masuk air ya. Malam lebih parah lagi ya. Dek seneng dek banjir gini dek. Seneng nggak? Tuh. Nah ini mencapai 1 meter ya. Nah di sana tuh motor ada yang kelelep ya. Nah itu motor. Dut, turun Dut. Pulang lagi Dut. Nah ini motor ya. Ini motor ikut berenang nih. Hebatnya Anies ngeles dan beralasan ketika Jakarta banjir lebih dari 6 jam. Ditulis X Hardy di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Kemampuan dan kepiawaian Anies Baswedan dalam mengolah kata-kata tentu tidak perlu diragukan lagi. Kehandalannya dalam bikin alasan dan ngeles juga patut diapresiasi dan diberikan 2 jempol. Kalau perlu 4 jempol. Mungkin boleh juga kalau diberi penghargaan untuk dia. Ya, Anies pernah menargetkan banjir di DKI Jakarta surut dalam 6 jam. Tetapi nyatanya hari ini dan beberapa hari yang lalu kemarin, banjir di DKI Jakarta merendam beberapa tempat lebih dari 6 jam. Sama kayak klaim bangga-banggakan soal Cipinang Melayu yang bebas banjir meski hujan deras. Dan ternyata malah banjir di kemudian. Bagaimana respons Anies Baswedan soal banjir yang lebih lama dari 6 jam? Betul. Jadi kita 6 jam sesudah airnya surut di sungai kembali normal atau 6 jam sesudahnya hujannya berhenti. Nah yang terjadi adalah hujannya berhenti tetapi aliran dari hulu masih jalan terus sehingga disitulah menjadi kendala tersendiri, ujar Anies Baswedan kala itu. Menurut Anies Baswedan hitungan jam dimulai dari hujan reda dan aliran air di kali yang sudah surut. Saat salah satu masih terjadi, maka banjir akan tetap ada di Jakarta. Itulah sebabnya harus ada dua-duanya. Satu sisi adalah alirannya limpahan. Karena kalau teman-teman lihat di bawah, catatan bahwa air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu adalah kawasan Bogor. Kawasan tengah itu adalah kawasan Depok. Dan itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu akan berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, ujar Anies Baswedan. Ngelesnya luar biasa kan?
Ini mirip kayak semacam ada promo atau gratis beli 1, dapat 1 juta. Nyatanya ada syarat dan ketentuan berlaku, baru bisa valid. Anies Baswedan ngelesnya sama, targetnya banjir tidak lebih dari 6 jam. Tetapi begitu banjir lebih dari 6 jam, mulai ngeles. Syaratnya airnya surut di sungai atau 6 jam sesudah hujan berhenti. Apa-apaan ini? Malah menyalakan aliran dari hulu. Kenapa nggak sekalian aja bilang targetnya sih 6 jam, tetapi karena musim hujan ya wajar. Coba kalau musim kemarau, pasti banjir tidak akan melebihi 6 jam. Gubernur Anies Baswedan satu ini terlalu pintar untuk berkelit. Masalahnya di depan mata yang merupakan tanggung jawabnya seolah-olah urusan orang lain. Tidak mau disalah-salahkan. Gubernur yang kebiasaan buruknya tidak pernah berubah sejak awal menjabat. Simple aja. Kekurangan dan jeleknya Anies Baswedan adalah tidak mau mengeksekusi program pengendalian banjir Jakarta yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Anggaran ada, tetapi yang diprioritaskan dan dikerjakan adalah yang recehan, seperti ngecat genteng, bongkar pasang trotoar, renovasi jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain. Tidak mau ikuti jalur yang diberikan pusat agar proyek ini cepat selesai dan banjir Jakarta bisa berkurang, minimalisir. Maunya pakai cara sendiri, naturalisasi sungai yang sempat sekarang belum dieksekusi. Disuruh kerja dengan cepat, malah lebih suka menata kata untuk ngeles yang tujuannya menyelamatkan muka sendiri. Rakyat lebih penting diselamatkan dulu. Entah di mana rasa malunya, bisa-bisanya ngeles meski jelas-jelas semua itu adalah tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kalau tidak sanggup atasi, silakan nyerah dan lambaikan kain putih, biarkan diambil alih para pihak lain. Beberapa hari lalu begitu bangga, sekarang tak bisa berbuat banyak saat banjir terjadi. Untuk warga DKI, ingat ini, tahun depan sudah tahun 2022. Artinya, ada 1 kali musim hujan lagi. Kira-kira gubernur seperti Anies Baswedan bisa nggak selesaikan banjir ini atau setidaknya menyelesaikan naturalisasi yang dia banggakan itu? Kalau melihat gayanya yang hanya bisa bangga tak karuan, pencitraan pamer kerjaan receh dan pintar ngeles, jawabannya sudah bisa ditebak. Sudah bisa ditebak kalau urusan atasi banjir akan diserahkan kepada penerusnya. Dengan kata lain, dia tidak perlu capek-capek, hanya modal ngeles lalu serahkan beban ini ke generasi gubernur selanjutnya. Lebih banyak mengurusi hal yang tidak terlalu penting,